وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Apakah orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka bisa mengambil hamba-hambaku selain aku sebagai penolong? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, kami sudah menyediakan bagi orang-orang kafir neraka jahanam itu sebagai tempat tinggal mereka. Yang pertama, ayah bunda, asumsi. Asumsi itu menduga, dan menduga-duga sesama manusia saja itu tidak diperbolehkan. Jadi, inna ba'du zanni sesungguhnya sebagian zon, duga, prasangka itu ismul dosa. Ada dalam surah Al-Hujurat, ayat berapa silahkan ayah bunda cari. Jadi sebagian prasangka menduga-duga sama pasangan kita, sama keluarga kita, sama saudara kita, teman kita, itu dosa. Dan jangan biarkan setan membisiki hal-hal negatif pada diri kita. Udah mikirnya kepanjangan, yang aneh-aneh, padahal mah nggak begitu. Saudara kita, teman kita, pasangan kita. Jadi jangan ikuti prasangka, menduga. Kalau dalam ayat itu menggunakan zon, prasangka, nah ini asumsi, afasi balladina kafar. Kalau dalam urusan kepada manusia aja prasangka itu nggak baik, nah maka dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, nggak usah ngeduga-duga karena sudah jelas terang benderang. Yang ilah kita, Rob kita, sesembahan kita cuma satu, Allah. Jadi nggak usah pakai ngeduga-duga. Nanti ada Tuhannya jadi banyak. Ada yang Tuhan nurunin hujan, yang bagi rezeki. Tuhan yang lagi marah. Tuhan yang penyayang. Tuhan wah, ribet. Padahal itu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Jadi dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, nggak boleh ada menduga-duga. Harus firm. Harus jelas. Terang benderang. Ilah kita, Rob kita, cuma Allah. Jadi jangan sampai seumur hidup nggak ketemu tuh, tentang keyakinan pada Allah. Jadi tidak boleh menduga. Dan kalaupun kita belum tahu, nanti Allah kirim Rasul. Nanti Allah kirim Nabi. Nanti Allah kirim para munzir, orang yang memberi peringatan. Dan setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka akan ditanya oleh para penjaga neraka jahanam, alam yatikum nadhir, emangnya belum ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Kan sudah banyak yang ngingetin. Jadi selalu itu dengan kasih sayangnya Allah kirim orang-orang yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalan, untuk hanya menyembah pada Allah. Jadi poin pertama, tidak boleh ada asumsi dalam menyembah Tuhan, menyembah Allah. Jadi harus firm, yakin. Karena yang menduga-duga itu, nah,
karena orang nggak tahu. Jadi atau ngebuat-buat. Ini karena yang ngajarin kita usbub, maka kita ikut jalan usbub aja. Enggak. Bukan ikut usbub, tapi nah, ikut apa yang disampaikan usbub untuk kembali ke jalan. Manusianya bisa salah, bisa hilaf, bisa keliru. Nah, tapi jalan Allah. Kalau ayah bunda sudah terang benderang mengenal Allah, tahu konsekuensi hidup, kalau yang lurus nanti kembalinya ke surga, yang nyasar-nyasar itu tempatnya ke neraka. Afahasiballadzina kafaru ayatakhidu ibadi min duni awliya. Jadi orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang nyari jalan sendiri, yang mereka menduga, yang mereka nggak mau ikut tujuan. Dan tujuan hidup itu cuma satu ya, ayah bunda, mencari ridho Allah. Dalam surat As-Saffat, ucapan Ibrahim, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. PR buat ayah bunda, cari ucapan Ibrahim. Waqala, berkata Ibrahim, inni zahibun ila rabbi, aku pergi menghadap Robku, sayahdin, pasti ia akan memberiku petunjuk. Jadi niat mencari Allah, nah pasti hidup kita akan senantiasa mendapat hidayah petunjuk. Ucapan Musa, nanti ayah bunda cari. Ini surat apa nih? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera menuju engkau Robku litarda, agar engkau ridho. Aku buru-buru bersegera untuk Robku, menghadap engkau Robku, agar engkau ridho padaku. Jadi jalan hidup tuh harus jelas, harus menuju Allah. Berumah tangga harus karena Allah. Bekerja harus karena Allah. Berkuasa harus karena itu. Nah, dua kalimat sakti itu dicari sama ya bunda, pahami, pelajari, amalkan. Satu dari Ibrahim, satu lagi dari Musa alaihissalam. Kalau Ibrahim tadi, ini zahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menghadap Robku agar dia memberiku hidayah, petunjuk. Kalau Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera untuk datang menghadapmu Robku agar kau ridho padaku. Wah, itu kalimat keren banget, agar engkau ridho padaku. Nah, sementara orang yang mencari jalan yang lain selain Allah, nah itu banyak nih yang kagum sama hamba-hamba Allah, kagum sama orang-orang soleh, kagum sama sama alam. Alam kan hamba Allah juga. Kagum sama pohon, kagum sama matahari, kagum sama bintang. Itu hamba-hamba Allah. Dijadikan hamba mereka sebagai dewa-dewa. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Ayat takhitu ibadi min dunia awliya. Mereka menjadikan hamba-hambaku, makhluk-makhlukku, menjadi penolong sesembahan mereka. Ayah bunda nanti PR buat ayah bunda lagi. Tentang dua aja, nggak usah tiga. Tentang istilah terminologi itiba sama taklid. Apa itu itiba, apa itu taklid. Itiba itu ngikuti jalan Allah, ngikuti jalan Rasul. Kalau taklid, ngikutin jalan orang dan dia nggak tahu ilmunya. Pokoknya ngikut aja. Ntar kalau sampai terprosok beneran. Dan kagum sama matahari, tapi begitu matahari terbenam, Ibrahim mengatakan bahwa aku nggak suka
sama yang terbenam. Kagum sama bintang, kagum sama bulan, cari sama ayah bunda. Bagaimana Ibrahim mendakwahkan ini kepada kaumnya, bahwa jangan kagum sama hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah ini. Meskipun segitu kerennya bintang, bulan, matahari, Allah jauh lebih keren. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu kalimat tuh muncul lagi dari hamba Allah yang ngerti benar bahwa beragama itu hidup ini bukan buat kepada hamba-hamba Allah, tapi yang kita cari Allah. Kalau nggak tahu tuh, kita nggak ngerti itiba, ngikutin jalan jalan hidup yang Allah pengen, jalan hidup yang diajarin Rasul, nah nanti taklid. Taklid itu apa? Oh, nanti bakal kesering banget ketipu tuh. Kalau sekarang lagi tren itu, inna makoli makoli itu. Makoli makoli lagi banyak banget pengikut. Ya bunda tahu lah tuh. Makoli makoli. Terakhir sotomi itu disebutin. Dan Taklidnya sering. buta lagi. Nah, kayak begitu banyak ya, ayah bunda. Jadi ujian buat keimanan kita. Yang lebih lucunya lagi, banyak orang-orang pintar pengikut lagi. Aduh, jadi kelihatan bodoh. Dulu ada Dimas Kanjeng, apa namanya? Kanjeng Dimas, yang bisa menggandakan duit. Ah, banyak yang ikut. Terus ada lagi, banyak yang ngaku-ngaku Nabi. Nggak puas ngaku Nabi, ngaku Jibril. Nah, dan pengikutnya banyak. Itu yang hati-hati kata Allah. Ayat takhidu ibadi min duni aulia. Karena nggak tahu ilmunya, bahwa Allah terang benderang, sama orang bodoh aja kagum akhirnya. Jadi jangan mengambil hamba-hamba Allah sebagai penolong. Penolong untuk murah rezeki, penolong supaya naik jabatan. Dan kayak katanya sih, katanya Uspo belum belum begitu yakin karena belum percaya 100% bahwa orang-orang yang mau jadi pejabat di Indonesia ini banyak yang punya dukun. Nah, jadi dukun andalan. Nah, ini yang disebut ayat takhidu ibadi min duni aulia. Kenapa enggak cari Allah pemilik dukunnya aja yang dicari ridho nanggung ya. Nah, mumpung lagi ngomong dukun, ayah bunda nanti cari bahayanya datang ke dukun atau membenarkan percaya omongan, supaya ayah bunda tahu bahwa man ada kahinan atau arrafan fasaddaqu bima qala. Siapa yang datang kepada dukun atau ahli nujum atau paranormal lalu percaya omongannya, maka tidak diterima 40 hari sholat. Cari itu hadisnya. Kalau sekali meninggalkan sholat aja dinyatakan kafir, nah ini 40 kali 5 kali sholat dalam sehari. Masya Allah. Jadi kenapa segitunya Allah keras? Karena kalian nggak jadi orang normal, orang waras kalau percaya sama yang gitu-gitu. Karena cirinya orang yang syirik adalah bodoh. Udah dikasih posisi yang paling tinggi sama Allah. Menjadi ahsanul khaliqin, makhluk yang apa namanya, sebaik-baiknya makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Eh, udah segitu dikasih kemuliaan yang amat hebat sama Allah, dia menghinakan diri. Menghinakan dirinya apa? Ada hewan, sapi, kerbau, buang kotoran, berebutan. Itu kan bodoh. Jadi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi ciri-ciri kemusyrikan ayah bunda, bodoh dan nggak masuk akal. Ciri-ciri kemusyrikan. Jadi kalau kita melakukan amalan yang kayaknya bodoh,
Nah, itu hati-hati. Tinggalkan, tinggalkan. Dan jangan pernah takut untuk menanyakan dalil. Kalau Ustaz malah sering mengajarkan kepada ayah bunda, PR. Kenapa dia kasih tahu PR? Supaya bunda tahu sendiri source-nya, ayatnya, hadisnya ketemu, biar langsung yakin. Dan nanti juga apa namanya, kalau ketemu sama orang yang meskipun jubahnya nyengser sampai tanah berapa meter, meskipun tasbihnya berapa ribu butir, meskipun udeng-udengnya tebel banget, nah jangan ketipu yang kayak begitu, sama ayah bunda. Kecuali yang diajarkan itu adalah kembali pada Allah, kembali pada Allah dengan basirah, dengan terang benderang. Nah, satu poin pertama, menyembah Allah nggak pakai asumsi, karena sudah terlalu jelas. Yang kedua, nah ini itiba dan taklid, ikut jalan Allah, ikut jalan Rasul, itu namanya itiba. Kalau taklid, ngikut, ngekor aja. Ntar kebetulan lagi naik, dia naik. Begitu masuk jurang bareng-bareng. Jangan ya, jangan ngikut para makhluk Allah sebagai penolong, jangan. Allahnya aja penolong kita. Nah, yang ketiga, buat orang yang nyasar, tempatnya neraka jahanam. Buat orang yang nyasar. Kan selalu kita doa tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan. Petunjuk jalan ya Allah. Menuju jalan yang lurus. Sirat itu jalan yang besar. Jalan yang gede. Highway. Yang orang bisa banyak melewati itu. Dan jalan yang lurus itu, ayah bunda, lebih cepat daripada jalan yang belok-belok yang nyari. Apalagi kalau nyasarnya jauh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang kau berikan nikmat. Nikmat hidayah, nikmat rahmat, nikmat keberkahan, nikmat ampunan, nikmat keridhaan. Dikasih nikmat yang banyak. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya. Waladhdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan para bersahabat bertanya, siapa orang yang dimurkai sama Allah dan siapa orang yang sesat? Jawaban Rasul tegas, mereka adalah orang Yahudi, al-maghdubi alaihim Yahudi, dan yang dolin itu adalah Nasrani. Jawaban Rasulullah. Nah, ya bunda, kalau Nabi Isa alaihissalam masih hidup, kita juga bakal senang jadi pengikutnya. Sebagaimana kalau Rasulullah SAW hidup. Nah, tapi ayah bunda, salahnya, kekurangannya, kekeliruannya, mereka jadikan Isa alaihissalam jadi Tuhan. Meskipun soleh, sholatnya itu baik, nasihat-nasihatnya baik, dia tetap manusia, bukanlah Tuhan. Maka kalau ada Isa alaihissalam dan kemudian ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Isa sinarnya, karismanya, kehebatannya, kedahsyatannya masih kalah dibanding Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad adalah penghulu semua nabi, penghulu semua rasul, penghulu semua manusia, Muhammad. Tapi lihat, perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para umatnya bahwa aku ini Nabi dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi dikembaliin tuh semua pujian, semua sanjungan, semua kehebatan, semuanya milik Allah. Jadi tetap ngajarkan kepada umatnya, nyembahnya kepada Allah. Kalau enggak, nah itu nanti nyasar seperti orang-orang pengikutnya Nabi Nabi Isa alaihissalam. Bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah dulunya. Cuma begitu mereka
terkagum-kagum, maka mereka menjadikan Isa sebagai ilah, sebagai sesembahan. Bahkan sampai 3 dibikin. Nanti ayah bunda saya yakin sudah pernah tahu tuh. Trinitas. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Nanti juga makin banyak berkreasi. Maka dalam agama, urusan ibadah, ini prinsip ya, ayah bunda, dicatat nih. Urusan ibadah semua-muanya haram, kecuali ada dalilnya. Urusan ibadah segala-galanya haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Sementara urusan muamalat, semua-muanya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Saya ulangi, mudah-mudahan ayah bunda ngerti ini kalimat ini. Dalam urusan ibadah, semua-muanya haram, kecuali ada dalil yang membolehkan. Sementara muamalat, semua-muanya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini pegangan buat ayah bunda. Apa maknanya, sebab dalam ibadah semua-muanya haram. Nggak usah dibuat-buat. Jadi semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi kalau ada dalil yang membolehkan, kerjain. Kalau nggak ada dalil yang membolehkan, jangan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, bukannya 3 atau 4 atau lebih aja? Kan enak tuh pagi-pagi kita banyak gerak. Gitu. Nah, nggak usah. Haram. Dalam urusan ibadah, nggak boleh ada buat-buat. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Rasulullah mengajarkan sholat 2 rakaat, nah ikutin sholat 2 rakaat. Sebaliknya, dalam urusan muamalah, semua-muanya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Seperti apa? Jual beli boleh, nitip boleh, konsinyasi boleh, bayar tempo boleh. Semua mau boleh dalam transaksi. Tapi begitu riba ada dalil yang mengharamkannya, maka nggak boleh. Simple. Makan apa aja boleh. Makan nasi boleh. Makan ubi boleh. Makan singkong boleh. Makan sate boleh. Sayur asam boleh. Semuanya boleh. Segala-gala sebut deh. Boleh. Di dalam urusan muamalah, segala-gala boleh. Tapi kalau ada dalil yang mengharamkan, nah, anjing, babi, bangkai, homer, nah itu dalil, ada dalil yang menyebutkan nggak boleh, berhenti. Jangan lakukan. Maka saya ulangi prinsip ini. Dalam ibadah, semuanya haram. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Yang kedua, dalam urusan muamalah, segala-galanya halal, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu. Jadi, demikian ayah bunda. Yang terpenting adalah jangan sampai nyasar hidup ini. Nggak usah pakai asumsi dalam beribadah. Dalam menyembah Allah, harus yakin, firm. Sebab kalau nggak yakin, nah nanti jalannya berliku, lama-lama nyasar. Nauzubillah. Auzubillah Jazakumullah min ibadah. dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.